Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ba'du. Saudaraku, kita melanjutkan kajian kita, tadabbur kita, hadis nomor 21 dari hadis kitab Arba'in Maqdisiyah oleh Syekh Dr. Murawih Musa Nasr Nassar hafizahullah. Saat ini kita ingin menyimak apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu fi qaulihi ta'ala, dalam hal beliau mengomentari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas." Dan kami tidaklah menjadikan penglihatan yang kami perlihatkan kepada engkau wahai Muhammad kecuali menjadi ujian bagi manusia. Qala, apa kata Ibnu Abbas berikutnya? Hiya ru'ya ainin uriyahan Nabi sallallahu lailata usriya bihi ila Baitul Maqdis. Yang dimaksud oleh ayat ini, kata Ibnu Abbas, dia adalah penglihatan yang langsung disaksikan oleh mata Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Nabi diperjalankan oleh Allah di waktu Isra di malam hari ke Baitul Maqdis. Wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Dan berikutnya ayat Allah, wasyajaratal mal'unata fil Qur'an, dan pohon yang dilaknati di dalam Al-Quran. Qala, Ibnu Abbas berkata, hiya syajaratuz zakum. Pohon yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini adalah pohon zakum. Baik, saudaraku dan sahabat tercinta, Nabi Muhammad SAW juga diperlihatkan pemandangan pohon zakum, yakni pohon yang buahnya berduri, ya. Pohon ini adalah pohon yang memang dijadikan sebagai makanan penduduk neraka nanti di dalam neraka. Na'udzubillah. Ketika dimakan menyangkut di leher, tembus-tembus ya di lehernya saking sakitnya, dan ini tidak bisalah diungkapkan dengan kata-kata manusia. Dahsyatnya rasa sakit. Kita tulang ikan aja sedikit, ya. Tulang ikan 2 mili atau 1 mili jadilah 1 senti, ya. 2 senti nyangkut di leher ini, kita udah nangis-nangis. Bagaimana dengan zakum, ya, yang penuh dengan duri-duri tajam tembus ya di leher orang yang masuk neraka. Na'udzubillah. Pada intinya Nabi diperlihatkan segala sesuatu sepanjang perjalanan, ya. Bukan yang di Baitul Maqdisnya saja, tapi naik ke atas. Sepanjang perjalanan Nabi dikasih lihat banyak hal, dan Nabi tanya pada malaikat Jibril memberikan jawaban. Tamam, insyaAllah hadis yang ke-21 ini tidak kita berpanjang-panjang di atasnya, karena kita bisa melangsungkan kepada hadis yang berikutnya. Tentang masalah pohon zakum, bisa di-share nanti, bisa di-share dicari, ya, maksudnya di Google, ya, seperti apa bentuk daripada pohon zakum ini, penggambarannya bagaimana. Tafadhol. Hadis yang ke-22. Nah, ini ada unsur fikihnya, ya. Bernazar untuk sholat di Masjidil Aqsa. Umpamanya kita di Indonesia nih, saya kalau sembuh nanti dari penyakit kanker stadium 4 ini, saya akan berangkat ke sholat di Masjid Aqsa. Ini contoh. Nah, hal yang sama terjadi dengan seorang wanita yang diceritakan oleh Ibnu Abbas dalam hadis berikut. An Ibni Abbasin annahu qala, dari Ibnu Abbas, semoga Allah ridha kepadanya, ia berkata, inna imra'atan ishtakat syakwa, sesungguhnya ada seorang wanita yang mengeluhkan rasa sakit berat yang dialaminya. Faqalat, lalu dia berkata, la in syafani Allah, sungguh jika Allah menyembuhkan diriku, la khurujanna, aku benar-benar pasti akan keluar dari daerah ini, dari rumahnya, dari kampungnya, dari kampung halamannya, wala usalliyanna fi Baitul Maqdis, dan sungguh benar-benar pasti aku akan menuju ke Baitul Maqdis, aku sholat di sana. Fabariat, dengan nazar ini sembuhlah wanita yang bersangkutan. Thumma tajahhazat turidul khuruj, lalu dia pun bersiap-siap, mempersiapkan duitnya, mempersiapkan segala satunya. Turidul khuruj, dia sekarang mau berangkat. Fajaat Maimunah, datanglah Maimunah, zaujan Nabi SAW, istrinya Nabi SAW, tusallimu alaiha, mengucapkan salam kepada wanita yang lagi siap-siap mau berangkat ini. Fa akhbarat hadzalika,
si wanita yang mau berangkat ini untuk menunaikan nazarnya mengabarkan kepada Maimunah radhiyallahu anha, istri Nabi, bahwa dia punya nazar kalau dia sudah sembuh bla 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 bla. Apa kata istri Nabi radhiyallahu anha? Faqalat ijlisi wa kuli ma sana'ti. Udahlah, duduk aja, enggak usah berangkat. Makan, nikmati apa yang ada di rumahmu yang sudah kau masak. Wa shalli fi masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nazarmu alihkan, solatlah di Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi wanita ini yang sakit ini mau berangkat, perjalanan begitu jauh dari Madinah ke sana itu berapa jauhnya? Wanita seorang diri, enggak punya mahram, enggak punya pendamping, berat itu. Jadi pertama ini pelajaran ya. Jangan membuat nazar dengan sesuatu yang kita sendiri akan bisa terancam atau terlalu berat kita untuk bisa mengerjakannya. Karena ketika Allah telah beri apa yang kita mau, di balik yang kita kunci dengan nazar, mengerjakan nazar itu menjadi hutang yang wajib kita tunaikan. Sementara itu berat. Ya, itu kita meletakkan diri kita ke dalam resiko ya, seperti wanita ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata Nabi SAW sudah bersabda, salah satu amalan orang-orang pelit itu adalah nazar. Amalan orang pelit itu adalah nazar. Maksudnya apa? Dia tidak mau beramal sampai Allah kasih dulu. Jadi dia minta dulu dari Allah ini, nanti kalau dikasih oleh Allah baru dia beramal. Itu kan amalan orang pelit. Di hadis yang lain Nabi juga bersabda, ada amalan yang aku sangat tidak sukai, yaitu bernazar. Jadi nazar ini makruh ya, bukannya sunat, dicintai oleh Allah, enggak. Melaksanakan nazar setelah Allah berikan kepadanya wajib. Jadi dari perkara yang mubah, perkara yang sunat, gara-gara dinazarkan jadi wajib ya. Ya ini kan amalan yang sebenarnya memang tidak disukai oleh Allah dan tidak disukai oleh Rasul ya. Bahkan kata Rasulullah SAW, syaitan selalu berjuang kepada orang yang bernazar ini agar orang yang tidak menunaikan nazarnya saat Allah sudah memberikan kepadanya. Jadi itulah risiko bernazar. Hanya amalan biasa sebenarnya. Nanti kalau saya sudah sembuh, saya berniat ini, saya bernazar untuk pergi ke Turki, mau sholat di Masjid Al-Fatih, ini umpama ya. Ada nggak sunatnya pergi sholat Al-Fatih? Nggak ada. Tapi karena dia udah bernazar jadi wajib pergi ke sana. Uang nggak ada ya. Sementara perjalanan jauh, nggak ada muhram lagi, wak penyakitan, intinya kan membebani diri sendiri. Maka dengan ini Siti Maimunah memberikan solusi kepada wanita ini. Ijlisi wa kuli ma sanati. Udah, stay di sini, nggak usah kemana-mana. Apa yang kau siapkan di rumah, nggak usah engkau jadikan persiapan makan di jalan, ya. Nggak usah kamu bersiap-siap mau apa, makan saja di rumah. Ya saya udah nazar. Ya masalahnya kalau kamu berangkat, masalah berat buat kamu, kemudian beban yang berat buat kamu, dan jamin keselamatan kamu tidak ada. Maka kata Siti Maimunah, istri Nabi radhiyallahu anha, wa shalli fi masjidir Rasul. Salatlah kamu di masjid Rasul, ya sallallahu alaihi wasallam. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku sudah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, salatun fihi afdal min alfi salatin fi masiwa minal masajid. Solat di Masjid Rasul atau Masjid Nabawi lebih afdal, lebih utama daripada 1000 kali solat di masjid manapun selain daripada Masjid Nabawi ini. Illa Masjid Al-Ka'bah, kecuali masjid yang di situ ada Ka'bahnya, Masjidil Haram maksudnya ya. Di Masjidil Haram, Ka'bah, solat di sana 100.000 kali lipat. Di Masjid Rasul 1000 kali lipat. Di Masjidil Aqsa hanya 500 ya kali lipat. Jadi kalau begitu, mengalihkan nazar kepada sesuatu yang lebih baik itu bukan hanya boleh ya, tapi sangat dianjurkan ya. Sangat dianjurkan. Ya, jadi seperti itu contohnya, saya nazar mau solat di Masjidil Aqsa. Nilai pahala solat sana tu 500 kali lipat. Solatlah kamu di Masjid Rasul ya. Artinya solat itu ditunaikan, tapi tidak Masjidil Aqsa. Kenapa di Masjid Rasul? Di Masjid Rasul jauh lebih besar pahalanya. Maka kerjakanlah di Masjid Rasul. InsyaAllah ini ada sebuah kajian fikih yang penting untuk kita jadikan pelajaran. Atau contoh, saya ingin memberikan baju kaos yang saya suka ini. Kalau saya sudah pulang dari safar ini selamat, saya akan berikan ini untuk sahabat saya. Dia sangat mencintai dan menyukai baju saya ini. Dan dia pulang. Ternyata baju itu
yang mau dikasihnya diganti dengan lebih baik, boleh ya, nggak harus baju itu, tapi yang dikasihnya jauh lebih baik dan lebih disukai oleh kawan itu maksudnya ya, boleh mengganti nazar dengan yang lebih baik, tapi yang lebih buruk nggak boleh ya, dengan lebih buruk nggak boleh, yang kurang daripada itu tidak boleh ya. Baik, mudah-mudahan ilmu ini menjadi pegangan kita dan menjadi sesuatu yang kita dapatkan. Ternyata di zaman di mana Rasulullah SAW sudah ada orang yang bernazar ya untuk sholat di Baitul Maqdis. Mungkin kita di Indonesia juga begitu. Bila anak saya sukses jadi dokter, kami sekeluarga akan berangkat ke Baitul Maqdis. Tunaikanlah kalau seandainya kita mampu. Kalau kita tidak mampu, seperti zaman perang ini banyak yang takut pergi ke sana, maka laksanakanlah ke tempat yang lain seperti Masjidin Nabawi SAW, asal jangan ke Bali atau ke Paris saja ya. Jazakallah khair. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.